Assalamualaikum Pak Sunyono. Waalaikumsalam Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya Pak. Gimana juga kabar kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga Bu. Mungkin ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini sebenarnya ada sedikit eh, mau cerita sama Bapak. Bapak ada waktu enggak sore ini? Tentu Bu, ada waktu saya hari ini. Kebetulan hari ini kosong juga gitu kan. Jadi silakan Ibu, mungkin ada yang bisa diceritakan soal itu. Nah begini Pak, sebenarnya tadi di sekolah sih saya ada sedikit masalah. Nah ceritanya tadi di sekolah, khususnya saya di kelas ya Pak ya. Nah Mm-mm. pada saat saya mengajar, menjelaskan materi, siswa saya itu terlihat paham semuanya, Pak. Kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan juga paham. Saya tanya lagi kembali, dia sudah bilang mengerti. Nah, tetapi pada saat saya melakukan asesmen atau penilaian, eh, ada salah satu seorang siswa itu masih nilainya itu di bawah rata-rata, Pak. Oh, Jadi sebenarnya sudah saya identifikasi sih masalahnya, Pak. Eh, Anak tersebut ternyata, Pak ya, membacanya itu kurang lancar. Jadi yang menjadi masalah buat saya ini, Pak, dia kan sudah kelas atas ya, Pak ya. Gimana nanti dia melaksanakan ujian untuk misalnya AMBK atau ujian akhir sekolah ya Pak ya. Nah, bagaimana dia akan berada di jenjang SMP nanti kalau membacanya kurang lancar. Nah, Pak, seperti itu masalah yang saya hadapi. Nah, nanti nilai bagaimana dia akan menghadapi ujian, bagaimana dia akan menelaah soal-soal yang mungkin pemikirannya itu lebih tinggi gitu, Pak. Nah, kalau kalau kurang paham atau kurang lancar membaca itu, saya rasa untuk menelaah soal itu pun juga ter, terhalang ya Pak ya, atau tidak bisa masuk ke otaknya gitu loh Pak. Nah itu yang jadi permasalahan saya Pak. Hmm, Nah, nah, jadi di sini Ibu timbul kekhawatiran ya Bu ya tentang masalah siswa yang tidak bisa membaca atau lancar membaca, sedangkan siswa tersebut sudah berada di kelas tingkat tinggi seperti itu ya. Nah, jadi kekhawatiran ketika Ibu itu akan kesulitan dalam mengerjakan soal ya Bu ya. Jadi kurang lancar membaca. Nah, apakah betul Ibu seperti itu? iya, ya, betul sekali Pak. Jadi saya merasa selama ini saya mengajar itu Pak, rasanya saya rasa itu rasa gagal gitu loh Pak. Oh ternyata masih ada anak anak didik saya itu yang kurang lancar membaca. Oh, nah, tapi sebelumnya apa Ibu pernah membahas hal ini dengan kepala sekolah atau rekan sejawat, bahkan bertemu langsung dengan orang tuanya seperti itu Ibu? Sebenarnya sih Pak, saya sudah pernah sih untuk membicarakan ini kepada kepala sekolah ataupun rekan sejawat ya Pak ya. Nah tapi Hmm. kan waktu di sekolah itu kan waktunya masih kurang ya Pak. Jadi waktu saya minta pendapat kepada kepala sekolah ataupun rekan sejawat itu tidak terlalu memberikan solusi gitu loh Pak. Nah jadi Oh, masih uh, masalah ini masih mengajal di hati saya gitu Pak. Makanya saya datang ke Bapak untuk bercerita sini mungkin bisa menambah atau dari Bapak itu bisa memberikan solusi yang terbaik lah buat masalah saya ini gitu loh Pak. iya Ibu. Jadi apakah pada saat
istirahat atau pulang sekolah, seperti itu Ibu. Mungkin Ibu atau pernah mengajak siswa tersebut untuk membaca buku di perpustakaan bersama teman-temannya seperti itu, untuk mengatasi siswa yang tadi yang eh, tidak lancar dalam membaca Ibu. Sejauh ini sih saya belum pernah ya Pak ya untuk mengajak ke perpustakaan atau mengajak dia membaca buku yang mungkin yang berada di perpustakaan itu belum pernah juga Pak. Saya Oh, juga tidak kepikiran seperti itu loh Pak. iya. Nah, Ibu, Ibu kan tentunya punya perpustakaan ya Bu ya. Tentu banyak buku-buku di sana. Mungkin dari buku tersebut, dari perpustakaan tersebut yang memiliki banyak buku, mungkin Ibu bisa untuk bisa memanfaatkan perpustakaan tersebut sebagai salah satu media untuk siswa tersebut bisa lancar membaca, Ibu. Oh iya Pak. Di sekolah saya itu memang ada perpustakaan dan juga bukunya itu lumayan banyak ya Pak, baik itu buku dongeng, buku fabel, buku-buku cerita bacaan yang mungkin itu yang menarik atau komik pun bahkan ada juga Pak. Nah, buku pelajaran juga Pak. Nah, jadi Hmm. saya tuh tidak kepikiran juga sih Pak untuk uh, membawa anak itu membaca atau literasi membaca di perpustakaan. Nah, jadi apa yang Bapak sarankan itu ada baiknya juga ya Pak ya. Iya, Jadi bagaimana saya nanti bisa memikirkan hal itu. iya. Jadi, oh begitu Ibu. Nah, nah dari apa yang telah disampaikan, kira-kira ke depannya ya Bu ya, apa rencana Ibu ya, supaya siswa itu bisa dapat belajar, dapat lancar dalam membaca seperti itu. Nah, langkah ke depannya saya rasa tadi dari saran Bapak juga eh, itu bisa saya coba ya Pak ya. Saya akan mengajak siswa tersebut yang kurang lancar membaca eh, pada saat jam kosong atau jam istirahat atau bahkan bisa pulang sekolah ya Pak ya, mengajak dia ke perpustakaan, membaca buku yang sesuai dengan minatnya. Mungkin kan siswa ini bisa eh, tertarik untuk membaca misalnya cerita fabel gitu lah Pak ya, cerita Hmm. fiksi, kemudian cerita dongeng gitu ya Pak ya. Mungkin yang kalau sejauh ini kalau di tingkat SD ini Pak, anak-anak kan memang suka buku yang ada bergambar gitu loh Pak. Nah, Iya. mungkin juga daya tarik dia untuk suka membaca. Kalau udah suka membaca, saya pikir mungkin itu lebih membuat minat bacanya itu lebih meningkat. Nah, dengan minat bacanya meningkat, nanti kan eh, lambat laun membacanya juga akan lancar. Nah, itu sih Oh, pikiran saya sekarang. oh seperti itu Bu ya. Nah, jadi apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan setelah melakukan eh, setelah melakukan tadi mengajak siswa membaca di perpustakaan Ibu? Hal lain mungkin di, eh, saya menerapkan literasi membaca sebelum masuk sekolah. Sebelum masuk sekolah. Kan maksudnya sebelum masuk pembelajaran gitu loh Pak. Kan Sebelum ada mulai literasi. Ya, sebelum sebelum memulai mulai pembelajaran Bu ya. ya. Nah, Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya juga bisa boleh memanfaatkan teman-temannya yang lancar membaca itu bisa membantu anak tersebut yang kurang lancar membaca untuk membimbingnya atau juga boleh dengan saya sendiri atau boleh dengan teman-temannya yang sudah lancar membaca. Itu sih Pak. nah
langkah yang Ibu ambil itu sudah bagi saya itu sudah sangat tepat ya Bu ya. Nah, saya setuju dengan ide-ide yang Ibu sampaikan tadi. Nah, seperti itu Ibu. Jadi saya sangat setuju Bu dengan apa yang ide-ide yang tadi Ibu sampaikan tadi itu. Syukurlah Pak kalau Bapak berpikir demikian. Nah, sekarang itu saya merasa lega dan jujur ya, sebelumnya saya merasa gimana gitu loh Pak ya, dengan anak yang kurang membaca, kurang lancar membaca, kemudian nanti dia akan lanjut ke jenjang SMP. Nah, ternyata oh ada nih dari sekolah Bu Pasihah, ada sekolah SD 8 nih, SD 8 Senindung nih yang kurang lancar membaca. Siapa sih gurunya nanti? Kan malu malu juga saya gitu loh, Pak. Iya Ibu. Nah, ya Bu, syukurlah Bu kalau Ibu sudah merasa lega sekarang. Nah, lalu dari yang sudah direncanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu nanti? Komitmen saya untuk misalnya tadi kan saya tetap selalu membimbing anak tersebut untuk memotivasi bisa lancar membaca dengan membawa dia bersama teman-temannya ke perpustakaan tadi ya Pak ya di jam-jam kosong atau jam-jam istirahat, jam-jam pulang sekolah juga boleh. Nah atau di luar jam sekolah juga kalau siswanya mau ataupun kita berikan motivasi lagi ya Pak ya. Nah boleh saya apa mengajaknya untuk membaca perpustakaan atau membimbingnya di luar jam sekolah juga saya bersedia ya insya Allah untuk kebaikan dia juga untuk kebaikan sekolah kami boleh saya membimbing anak tersebut biar bagaimana bisa lancar membaca seperti teman-temannya. Nah mungkin itu Pak. Iya. Nah, Ibu, selain yang Ibu paparkan tadi atau Ibu sampaikan tadi, nah dukungan apa saja yang Ibu perlukan untuk melakukan komitmen tersebut, Ibu? Jadi kan Ibu Dukungan ada, ya, dukungan untuk melaksanakan komitmen tersebut sih sebenarnya uh, masih perlu saya pikirkan lebih mendalam sih Pak. Tapi untuk saat ini ya, dukungan yang saya butuhkan untuk komitmen dalam menyelesaikan permasalahan ini, saya perlunya kerjasama orang tuanya gitu loh Pak. hmm, Bagaimana supaya anak tersebut selain di sekolah, kan sekolah kita kan tidak terlalu lama gitu loh Pak ya, hmm, yang dia itu berada di rumah itu kan lebih lama. Mungkin kita bisa berkolaborasi dengan orang tuanya, atau bisa bisa juga saya menyarankan anak tersebut les tambahan gitu, les membaca di luar jam sekolah. Nah hmm. itu dukungan yang saya butuhkan pada saat ini. Nah, Ibu, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kira-kira penilaian yang keberhasilan yang telah dari angka 1 sampai angka 10 keberhasilan yang telah Ibu lakukan kira-kira berapa, Ibu? Untuk sementara sih Pak ya, saya rasa masih di angka 6 gitu loh. Angka 6. Iya. Nah, iya. Jadi kalau menurut saya itu ide yang telah tadi Ibu sampaikan itu sudah sangat bagus ya Bu ya. Nah, jadi harapan saya semoga masalah Ibu ini dapat segera terselesaikan gitu Ibu. Dan Ibu pun dapat bekerja dengan suasana yang hati yang nyaman, santai. Nah, seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bapak Suyono. Amin, amin. Semoga apa yang sudah saya ceritakan pada hari ini, saya pun merasa sudah sangat senang, lega rasanya sudah bercerita dengan Bapak, sudah meluahkan keluh kesah saya, kemudian sudah membuka sedikit mendapatkan solusi apa yang dari pembicaraan kita pada hari ini ya Pak ya.
Nah, semoga kita nanti menjadi guru yang menjadi tauladan bagi murid-murid kita ya, Pak. Iya, amin, amin. Ya sama-sama Bu. Nah, Bu Pasihah, semoga nanti di lain kesempatan atau di lain waktu kita dapat berbagi permasalahan lagi Bu. Nah, jadi sekali Ya, lagi, Bu, mudah-mudahan kita dapat bisa berbagi seperti itu. ya Pak, terima kasih juga sudah mendengarkan cerita saya. Dan lagi saya ucapkan terima kasih. Saya undur diri dulu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Pasihah. Waalaikumsalam Pak Suyono. Apa kabarnya nih Pak Suyono? Alhamdulillah Bu, baik. Hari ini hanya ada sedikit permasalahan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Ngomong-ngomong ini, apa permasalahannya Pak? Kira-kira apa tujuan Bapak datang ke sini? Tujuan Bapak untuk melakukan percakapan atau diskusi di sore ini kira-kira apa? Nah, jadi gini Bu, jika ada waktu mungkin kita bisa berdiskusi sebentar Bu ya. Ya boleh. Nah, jadi gini Bu, saya ini kan di sekolah kan menemukan solusi saya permasalahan saya Bu. Jadi mungkin setelah saya ceritakan kepada Ibu, mungkin saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi masalah ini, Bu. Iya. Memangnya masalah Pak Suyono itu seperti apa? Nah, begini Bu, ada salah satu murid saya yang apabila tuh di dalam pelajaran itu tidak begitu semangat Ibu untuk belajar, bahkan tugas pun jarang dilakukan atau dikerjakan seperti itu Bu. Nah, jadi itulah yang membuat saya itu lebih sedikit pusing memikirkan yang seperti itu Bu. Untuk Oh, jadi, menghadapinya itu seperti apa seperti itu. jadi begitu ya Pak. Nah, jadi Bapak itu punya masalah siswanya itu kurang semangat dalam belajar ya Pak ya. Nah, Iya Bu. apakah Bapak itu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan tadi Pak? Nah, sudah sih Bu. Uh, Cuma penyebabnya mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran, ya ternyata murid tersebut memang ada faktor-faktor yang menyebabkannya seperti itu. Nah, salah satunya mungkin kami ini kan lagi masuk siang Ibu ya. Nah, jadi mereka itu, siswa itu kurang bersemangat dalam belajar dan bahkan di dalam kelas suka mengantuk seperti itu Bu. Oh, begitu Pak. Nah, kira-kira kondisi ideal yang Bapak Siono harapkan itu seperti apa? Nah, cuma harapan saya itu cuma sedikit sih Bu. Siswa itu dapat istilahnya mengikuti pelajaran dengan baik ya seperti itu. Nah, seperti teman-temannya yang lain seperti itu. Ketika saya Nah, menjelaskan tidak ngantuk, seperti itu kan ketika iya. eh, saya menjelaskan didengarkan, tidak ngantuk, nah, seperti itu ya. Ya, kalau begitu, apakah ada yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid Bapak tersebut? Nah, jadi setelah saya pikir-pikir, Ibu ya, mungkin saya merasa saya belum maksimal untuk dalam menerapkan metode dalam pembelajaran yang lebih menarik, Ibu. Nah, sehingga murid itu kadang-kadang kurang bersemangat seperti dalam mengikuti pelajaran saya lakukan seperti itu. Nah, nah yang bahkan bahkan eh, siswa tersebut itu mengantuk seperti itu. Nah, saya Ya, mencoba dulu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid yang seperti itu dan memperbanyak penggunaan media-media dalam pembelajaran terus seperti
penggunaan Quizzes Ibu, terus penggunaan aplikasi Wordwall seperti itu, dan bahkan nantinya saya akan melakukan itu memperbanyak ice breaking Ibu, supaya maklum lah Ibu ya, kita kan ini lagi belajar siang, mungkin sesuai dengan ice breaking itu salah satunya mungkin dapat sedang membangkitkan motivasi siswa dalam eh, mengikuti pembelajaran seperti itu Ibu. Iya, iya benar sekali Pak Suyono ya. Nah, dengan usaha Bapak tadi itu sangat luar biasa saya rasa. Nah, apakah kira-kira metode yang sudah Bapak terapkan itu mungkin berhasil dilakukan sebelumnya ya? Jika kita rating itu dari 1 sampai 10, angka berapa Pak? Tingkat Nah, keberhasilan metode yang sudah Bapak terapkan itu? jadi berkaitan dengan metode Bu ya, yang tadi saya gunakan penggunaan aplikasi Wordwall, terus penggunaan aplikasi Quizzes, terus bahkan PPT pun sudah lengkap Ibu ya. Nah, jadi ada sih peningkatan seperti itu di sekitar angka 7 lah seperti itu. Ada peningkatannya. Jadi kalau sudah angka 7 ya lumayan ya Pak ya. Nah, Lumayan Bu. selanjutnya, Ya. kalau selanjutnya apa sih rencana Bapak yang bisa Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkah eh, yang Bapak Bapak untuk meningkatkan ke angka 10 gitu Bapak? Angka 10. Saya Nah, rasa untuk angka 10 itu agak lumayan sulit ya Ibu ya. Nah, tapi ya, saya intinya saya tetap akan berusaha Ibu. Terus dengan melakukan metode-metode yang sama, yang metode sama, mudah-mudahan seperti melakukan tadi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan diskusi Bu, diskusi terus pembagian kelompok, terus istilahnya selanjutnya dengan penggunaan aplikasi Quizzes, penggunaan Wordwall seperti itu Bu, seperti itu. Nah, mudah-mudahan siswa tersebut Ibu dapat secara tidak langsung karena dapat meningkatkan hasil yang diharapkan seperti itu. Mudah-mudahan meningkat ke angka 9 luar biasa seperti itu. luar biasa sekali sih Pak, bagus sekali menurut saya rencana yang sudah Bapak utarakan tadi. Nah, misalnya ini Pak, untuk membantu dalam hal tersebut, kira-kira siapa sih yang bisa membantu Bapak untuk menyusun maupun merencanakan rencana yang sudah Bapak utarakan tadi? Nah, jadi berkaitan dengan menyusun rencana tersebut, saya yang pasti yaitu dukungan dari kepala sekolah itu pasti Bu. Nah, dukungan dari kepala sekolah itu pasti, terus kerjasama yang baik Ibu dengan rekan-rekan guru itu yang perlu saya dukungan yang saya perlukan seperti itu. Oke, bagus ya Pak. Nah, dari rencana yang telah Bapak buat tadi, kira-kira berapa lama lah waktu yang Bapak butuhkan untuk bisa merealisasikan rencana tersebut? Kalau bisa sih secepatnya nih Bu. Cepatnya, Pak. Iya, secepatnya. Ya, lebih cepat lebih baik ya Pak. Iya, lebih cepat Kalau, ikan sepat ikan gabus sih Bu. ya. Nah, tadi sudah Bapak rencanakan waktunya. Kemudian saya juga melihat rencana cukup sudah lumayan bagus. Kira-kira kalau menurut Bapak Suyono ini, Salah satunya adalah mungkin saya akan melakukan komitmen yang jelas Bu. Jadi saya berkomitmen terhadap diri saya sendiri seperti itu Bu. Nah, untuk melakukan yang terbaik dalam rangka dengan memberikan pelayanan terbaik kepada anak didik saya seperti itu. ya bagus. Nah, kemudian dukungan dari pihak lain yang mungkin Bapak butuhkan itu untuk mewujudkan rencana tersebut apa Pak? Apa? Dukungan Bu ya, orang Ya. tua Bu, orang tua siswa. Tadi kan udah ke itulah kepala sekolah udah, terus rekan sejawat udah, terus yang penting bagi saya sekarang adalah sedang bagaimana saya bisa mendapat dukungan dari orang tua siswa. Salah satunya adalah nanti mungkin saya akan mengirimkan surat undangan seperti itu kan, pemanggilan orang tua gitu-gitu.
ngobrol bersama dengan orang tua siswa seperti itu. Iya, bagus sekali Pak. Baik sekali. Saya lihat dari percakapan kita tadi sudah lumayan bagus untuk rencana ke depan, dukungan yang sudah kita butuhkan. Memang ya Bapak, orang tua siswa itu memang sangat berperan juga dalam proses kita untuk mendidik siswa itu sangat kita butuhkan kolaborasi bersama teman-teman sejawat, kemudian kepala sekolah, dan terutama orang tua siswa itu sangat kita butuhkan ya Pak ya. Nah, sekarang saya bertanya kembali kepada Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah bercerita dengan saya? Alhamdulillah Bu. Dan Perasaan saya, alhamdulillah Bu, sangat merasa lega seperti itu ya. Sangat merasa lega, merasa nyaman seperti itu Ibu. Permasalahan-permasalahan yang saya hadapi bisa mendapatkan solusi yang terbaik seperti itu Bu. Nah, jadi terima kasih Bu atas kesempatannya untuk mendengarkan curhat saya dalam curhat saya pada siang hari ini. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga sudah sudi untuk bercerita kepada saya. Jadi lain waktu atau ada permasalahan lain, boleh datang lagi ke saya. Kita bercerita-cerita, kita saling sharing bagaimana kita bisa menjadi guru yang menjadi tauladan untuk murid-murid kita ya, Pak ya. Iya. Oke. Baik Pak, sudah ya mungkin. Saya undur diri juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Suyono.